Pagi itu matahari memeluk langit dengan kelembutan, menyinari halaman luas pesantren Raudatul Jannah yang dipenuhi riuh suara santri mengaji. Namun di antara keramaian itu, ada satu sosok yang paling mencuri perhatian, Ustaz muda Nur Fatoni. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan akhlaknya begitu halus sehingga siapapun yang bertemu dengannya seakan merasakan ketenangan. Banyak santri mengaguminya, bukan hanya karena ilmunya dalam agama, tetapi karena kerendahan hatinya yang terasa tulus. Ia bukan sekadar pengajar, ia adalah teladan. Setiap habis subuh, Nur Fatoni selalu menyapu halaman masjid tanpa diperintah. Para santri sering bertanya mengapa ia, seorang ustaz yang dihormati, justru melakukan pekerjaan seperti itu. Dengan senyum tenang, ia selalu menjawab, bakti kecil lebih berharga di mata Allah daripada kedudukan yang besar di mata manusia. Kalimat itu menjadi petuah yang melekat di dinding hati para santri. Kehangatan itu juga dirasakan oleh Kiai Hussein, pengasuh Raudatul Jannah. Baginya, Nur Fatoni bukan hanya santri terbaik, ia adalah penerus cita-cita dakwah pesantren. Kiai sering berdoa agar kelak Allah membukakan jalan luas bagi anak muda itu untuk menjadi pelita bagi umat. Setiap melihat Nur Fatoni mengajar, Kiai tersenyum penuh kebanggaan seperti seorang ayah melihat putranya tumbuh. Bahkan para santri perempuan sangat menghormatinya. Salah satunya adalah Ustazah Halimah, sosok yang dikenal cerdas dan berakhlak mulia. Meski diam-diam mengagumi Nur Fatoni, ia tak pernah membiarkan rasa itu keluar batas. Yang ia tunjukkan hanya penghormatan, semangat belajar, dan dukungan dalam dakwah. Keduanya menjadi simbol kesungguhan ilmiah di pesantren, dua cahaya dari generasi penerus. Hari itu setelah jamaah zuhur, Kiai Hussein memanggil Nur Fatoni ke ruangannya. Dengan sorot mata bangga, Kiai menyampaikan kabar bahwa masyarakat pasar meminta seorang ustaz untuk menjadi imam dan mengisi kajian rutin di masjid dekat pasar. Aku percaya hanya engkau yang mampu menyentuh hati mereka, ujar Kiai dengan suara lembut. Nur Fatoni terperanjat, bukan karena takut, tetapi karena merasa kepercayaan itu terlalu besar untuk dirinya yang masih muda. Namun Kiai menggenggam tangannya dan berkata, bukan karena engkau yang paling pandai aku memilihmu, tapi karena engkau yang paling ikhlas. Ucapan itu membuat dada Nur Fatoni dihujani rasa haru yang tak terbendung. Ia bersimpuh mencium tangan Kiai, berjanji akan menjalankan amanah dakwah itu dengan seluruh jiwa dan raga. Ketika kabar itu terdengar oleh para santri, suasana asrama dipenuhi kebanggaan. Halimah tersenyum dalam diam. Meski di hatinya ada sedikit ketakutan, ia tahu daerah pasar terkenal keras dan syarat kemaksiatan. Namun ia menguatkan diri, yakin bahwa Allah menjaga hambanya yang berjuang di jalannya. Ia hanya berdoa dalam keheningan, ya Allah, lindungi dia, lindungi cahaya itu. Malam pun turun perlahan. Di kamar kecilnya, Nur Fatoni menghabiskan waktu dengan sujud yang panjang sebelum tidur. Ia memohon petunjuk agar dakwahnya kelak membawa manfaat, bukan fitnah. Air mata menetes, entah karena haru atau karena rasa takut yang tak diakuinya. Tapi ketika ia bangkit dari sajadah, senyum yakin terpancar dari wajahnya, seolah ia berkata pada dirinya sendiri, jika aku hidup, biarlah untuk dakwah. Jika aku mati, biarlah dalam dakwah. Dan begitulah, malam itu menjadi awal bagi perjalanan yang akan mengubah banyak takdir. Hari Jumat itu, langit tampak cerah, seolah ikut merestui langkah dakwah pertama Ustaz Nur Fatoni di masjid dekat pasar. Ia berjalan ditemani beberapa santri yang mengantar hingga gerbang pesantren, namun setelah itu ia melanjutkan perjalanan seorang diri. Udara pasar terasa berbeda, bau keringat, makanan, dan teriakan pedagang bercampur menjadi satu. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Nur Fatoni tetap melangkah tenang, seakan ia membawa kedamaian dari Raudatul Jannah ke tempat yang keras ini. Ketika ia mulai mengisi kajian Ba'da Asyar, masjid pasar perlahan dipenuhi jamaah. Para pedagang, tukang becak, ibu-ibu, hingga anak-anak berkumpul mendengarkan. Suara Nur Fatoni begitu lembut namun tegas, membawa ayat-ayat Allah dengan penjelasan yang menyentuh hati. Banyak jamaah yang menangis, bukan karena sedih, tetapi karena merasa tersentuh untuk kembali berhijrah menuju kebaikan. Hari itu menjadi awal perubahan bagi masjid yang sebelumnya sepi. Namun perubahan itu tidak disukai oleh semua orang. Di sudut pasar, sekelompok preman yang terbiasa menjadikan area masjid tempat transaksi haram mulai terusik. Ketua kelompok itu, Bargo, seorang pria bertubuh kekar yang dikenal kejam, memandang kajian Nur Fatoni dengan tatapan penuh kebencian.
Masjid selama ini adalah wilayahnya, dan kedatangan seorang ustaz muda yang dicintai jamaah membuatnya merasa terancam. Anak muda itu kelewatan, geramnya sambil menyalakan rokok dengan amarah yang membara. Hari-hari berikutnya dakwah Nur Fatoni semakin bersinar. Jamaah bertambah, kemaksiatan di area pasar berkurang, dan semakin banyak orang meninggalkan minuman keras serta judi karena terinspirasi oleh nasihatnya. Namun semakin besar cahaya kebaikan, semakin gelap bayang-bayang kebencian yang mengintainya. Bargo dan anak buahnya mulai memperhatikan setiap langkah Nur Fatoni, bukan untuk belajar, tetapi untuk mencari celah menjatuhkannya. Malam itu, ketika Nur Fatoni selesai mengajar dan hendak kembali ke pesantren, Halimah tanpa sengaja melihatnya dari kejauhan. Ia datang untuk membeli perlengkapan santri dan terkejut melihat begitu banyak orang mengerubungi Nur Fatoni, bukan karena marah, tetapi untuk meminta nasihat dan doa. Di balik rasa bangga yang memanas di dadanya, ada perasaan takut yang sulit ia jelaskan. Ia hanya berani melihat dari kejauhan, kemudian berbalik sambil berdoa lirih, "Ya Allah, jangan biarkan kecintaan manusia ini berubah menjadi iri dan fitnah." Sementara itu di pesantren, Kiai Hussein merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketenangan yang biasanya ia rasakan di hati tiba-tiba hilang, diganti dengan kecemasan yang menggantung. Malam itu ia menunggu kepulangan Nur Fatoni lebih lama dari biasanya. Saat lampu pesantren mulai dipadamkan, Kiai tetap duduk di serambi masjid sambil menatap pintu gerbang, seolah hatinya berbisik bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Ketika Nur Fatoni akhirnya tiba di halaman pesantren, para santri menyambutnya dengan wajah bahagia. Namun saat ia bersalaman dengan Kiai, Kiai menggenggam tangannya lebih erat dari biasanya. "Engkau lelah?" tanya Kiai. Nur Fatoni tersenyum lembut, meski ada gurat letih di wajahnya. "Sedikit, Kiai, tapi saya senang." Kiai hanya membalas dengan anggukan kecil, namun dari sorot matanya terlihat jelas kekhawatiran yang tidak bisa ia ungkapkan. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Kiai Hussein masih terjaga di ruangannya. Ia menatap gelap jendela sambil mengusap dada yang terasa sesak. Perasaan ini tidak pernah salah, gumamnya pada diri sendiri. Seakan ada bisikan ilahi yang mengatakan bahwa badai besar sedang menuju Raudatul Jannah, badai yang namanya adalah kebencian manusia pada cahaya kebenaran. Dan tanpa ia sadari, badai itu sudah mulai bergerak perlahan, siap menelan seseorang yang amat ia cintai. Hari itu, suasana pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Pedagang berkeliaran, suara tawar-menawar menggema, dan udara panas menekan setiap napas. Namun di tengah keramaian itu, masjid kecil di samping pasar terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Jamaah menunggu kedatangan Ustaz Nur Fatoni dengan penuh rindu, seolah kehadirannya adalah oase bagi jiwa-jiwa yang haus ketenangan. Ketika ia datang dengan senyum teduh, seluruh suara pasar seakan meredup oleh pancaran akhlaknya. Kajian hari itu berbeda. Nur Fatoni menyampaikan materi tentang kesabaran dan kemenangan orang terdolimi. Kata-katanya begitu dalam, hingga beberapa orang menangis diam-diam. Ia berkata lirih, "Tidak ada umat yang paling mulia, kecuali mereka yang tetap sabar ketika kebenaran diperangi." Nada suaranya tenang, tetapi ada ketegangan di baliknya, seakan ia tengah berbicara pada dirinya sendiri, bukan hanya pada jamaah. Banyak orang merasa seperti ada firasat buruk yang menitis dalam ceramah itu. Selesai kajian, para jamaah menyalami Nur Fatoni dengan penuh cinta. Namun dari kejauhan, Bargo dan gerombolannya memperhatikan dengan sorot mata yang semakin gelap. Kedengkian mereka memuncak ketika mendengar seseorang berkata, "Kalau bukan karena ustaz ini, kita tidak akan sadar selama ini hidup dalam kemaksiatan." Bargo meremas botol minuman keras dengan tangan bergetar, bukan karena takut, tetapi karena membara oleh rasa benci. Menjelang maghrib, azan berkumandang dengan suara merdu. Setelah iqomah, Nur Fatoni berdiri menjadi imam. Salat itu berlangsung begitu hikmat hingga banyak jamaah merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun ketika salam terakhir terucap dan jamaah mulai berzikir, pintu masjid tiba-tiba digedor keras. 5 orang preman masuk dengan langkah penuh amarah. Kegaduhan membuat jamaah terpana ketakutan. Tapi Nur Fatoni tetap duduk tenang, seolah ia tahu kedatangan mereka. Bargo melangkah mendekat, menatap Nur Fatoni tanpa ampun. "Sudah cukup dakwahmu mengacaukan pasar ini," katanya dengan suara berat yang bergetar menahan amarah. Jamaah berusaha membela, namun Bargo mengibaskan tangan kasar, membuat mereka mundur ketakutan. Namun Nur Fatoni tetap tersenyum tenang.
Aku tidak datang untuk mengacaukan, aku datang untuk mengajak, jawabnya lembut. Kata-kata itu justru menambah bara dalam dada para preman. Tanpa peringatan lagi, salah satu preman menghantam kepala Nur Fatoni dengan benda tumpul. Teriakan jamaah pecah, masjid mendadak berubah menjadi arena kekacauan. Darah mengalir di lantai sujud, tempat yang selama ini menjadi saksi ketundukan sang ustaz kepada Allah. Nur Fatoni limbung, namun ia tetap berzikir lirih. Tidak ada amarah dalam matanya, hanya ketenangan seorang hamba yang sepenuhnya berserah kepada takdir. Jamaah berusaha menolong, tetapi gerombolan preman mencegah siapapun mendekat. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh mulia itu, namun bibir Nur Fatoni tetap basah oleh lafaz, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Suaranya semakin pelan, tetapi justru membuat para jamaah menangis tak berdaya. Seolah dunia menyaksikan bagaimana kebenaran dipukul tanpa rasa bersalah, bagaimana cahaya diserang oleh kegelapan yang takut akan sinarnya. Dengan sisa tenaga terakhir, Nur Fatoni memandang ke arah kiblat dan tersenyum, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Dalam detik yang begitu sunyi, ia berbisik, "Ya Allah, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu." Setelah kata itu terucap, kepalanya jatuh ke pangkuan lantai masjid yang dingin, dan tubuhnya terbaring tanpa nyawa. Masjid itu mendadak hening, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena kematian itu membuat waktu seakan berhenti. Berita wafatnya Ustaz Nur Fatoni menyebar seperti badai ke seluruh pelosok pasar hingga mencapai pesantren Raudatul Jannah. Saat jenazahnya tiba di gerbang pesantren, suasana berubah mendadak menjadi sunyi. Para santri yang biasanya riuh seketika membeku, tak percaya melihat tubuh guru yang mereka cintai terbujur kaku dengan luka-luka mengenaskan. Udara seolah berhenti bergerak, bahkan suara burung di pepohonan terasa hilang. Dunia seakan ikut berkabung bersama mereka. Kiai Hussein yang berjalan mendekat tiba-tiba berhenti, tubuhnya bergetar hebat. Untuk sesaat ia tidak bisa menggerakkan kaki maupun bibirnya. Ketika akhirnya ia berlutut di samping jenazah, air matanya jatuh deras membasahi kain kafan. "Fatoniku, siapa yang tega melakukan ini padamu?" Suaranya pecah seperti kaca. Para santri tak kuasa menahan tangis, dan banyak yang merunduk, menutupi wajah dengan sorban agar tidak terlihat menangis, namun isak itu terlalu jelas terdengar. Di tengah kerumunan yang larut dalam duka, ada sosok yang jatuh terduduk paling terpukul, Halimah. Lututnya melemah, dan tas yang ia bawa terlepas ke tanah. Ia menatap wajah Nur Fatoni tanpa suara, tapi air matanya mengalir tanpa henti. Sementara semua orang menangis, Halimah justru menjadi paling hening, seolah seluruh kesedihan tidak mampu keluar lewat tangis, tapi langsung merobek bagian terdalam di hatinya. "Engkau tidak seharusnya pergi secepat ini," bisiknya lirih, meski ia tahu tidak ada yang bisa mendengar. Jenazah Nur Fatoni disalatkan di halaman pesantren dengan ribuan jamaah yang datang dari berbagai kampung. Tangisan menggema dari segala penjuru. Ketika peti jenazah diangkat menuju pemakaman, Kiai Hussein berdiri memimpin dengan suara parau. Namun sebelum ia mengangkat tangan untuk memulai takbir, ia memandang langit untuk waktu yang lama, seolah menuntut jawaban kepada Tuhan. Di balik sorot matanya, tampak luka yang tidak sekadar kehilangan, tetapi juga pertanyaan besar, mengapa seseorang sebaik ini harus dibunuh? Pada malam itu, setelah semua orang kembali ke kamar masing-masing, Kiai Hussein duduk sendirian di ruangannya, ditemani lampu minyak yang berkedip seperti ingin padam. Selembar sajadah terbentang di depannya, namun ia tidak mampu melaksanakan salat. Tangannya mengepal, bibirnya bergetar, dan dadanya terasa seperti dipenuhi bara. "Ya Allah, aku hanya manusia biasa, hatiku hancur, dan aku ingin membalas," gumamnya. Tapi setelah itu ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, berusaha keras melawan amarah yang membakar dirinya. Di asrama perempuan, Halimah tidak bisa tertidur. Ia duduk terjaga, memeluk mushaf di dadanya dengan tangan gemetar. Dalam hatinya ada kemarahan, kebencian, rasa bersalah, dan kerinduan bercampur menjadi satu. Ia ingin berteriak, ingin menghukum, ingin mengusir semua rasa sakit itu, tapi ayat-ayat Al-Quran yang ia peluk seolah mengingatkannya bahwa balas dendam tanpa ilmu hanya akan melahirkan dosa, bukan keadilan. Namun ia pun sadar, membiarkan pembunuhan itu begitu saja sama saja dengan membiarkan kejahatan menang. Menjelang subuh, Halimah memberanikan diri datang ke kediaman Kiai Hussein. Ketika pintu dibuka, keduanya saling menatap, dan dalam tatapan itu, keduanya seperti melihat bayangan luka yang sama.
Halimah berkata dengan suara tegas namun bergetar, "Kiai, izinkan saya ikut menuntut keadilan untuk almarhum." Kiai menunduk dalam waktu lama, seolah mempertimbangkan apakah kata-kata itu lahir dari hawa nafsu atau dari iman. Akhirnya ia menjawab pelan, "Kalau kita membalas dengan amarah, kita sama seperti mereka. Tapi kalau kita membalas dengan ilmu dan iman, Allah akan bersama kita." Subuh pun berkumandang, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Kiai menegakkan salat. Namun kali ini ia tidak berdoa untuk keberkahan atau keselamatan, ia berdoa untuk kekuatan menjalankan keadilan tanpa menjadi budak kebencian. Di belakangnya, Halimah menangis dalam ruku, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ia merasakan tekad baru mengalir dalam dirinya. Perjalanan balas dendam ini akan dimulai, tetapi bukan dengan pedang, melainkan dengan cahaya ilmu dan iman. Hari pertama setelah pemakaman Nur Fatoni, pesantren Raudatul Jannah tampak sunyi. Para santri tampak muram, tidak ada tawa atau canda seperti biasanya. Kiai Hussein berdiri di serambi pesantren, menatap ke arah pasar tempat tragedi itu terjadi. Dalam hati, ia merasakan amarah dan kesedihan yang bersatu menjadi bara, namun ia menahan diri. Balas dendam tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cahaya ilmu dan iman, gumamnya pelan, mengulang mantra hati yang akan menjadi pedoman mereka. Halimah datang menghampiri, langkahnya pasti meski wajahnya masih menampilkan bekas tangis. Ia berdiri di sisi Kiai, dan menatap ke arah pasar yang mulai kembali beraktivitas. "Kiai, jika kita ingin mengubah hati mereka, kita harus masuk ke dunia mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan pendekatan hati," katanya. Kiai Hussein mengangguk, menyadari bahwa Halimah adalah partner yang tepat dalam misi ini. Ia menatap santri-santri yang berkumpul dan berkata, "Kita akan memulai perjalanan baru, untuk menebarkan cahaya di tengah kegelapan." Mereka merancang strategi yang hati-hati. Pertama, Kiai Hussein memutuskan untuk mengadakan kegiatan sosial di sekitar pasar, memberi pelatihan baca tulis, membuka pos bantuan makanan untuk pedagang, serta mendirikan kajian agama gratis bagi anak-anak jalanan. Tujuan mereka bukan untuk mengintimidasi, tetapi membuktikan bahwa pesantren membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Halimah memimpin sebagian kegiatan ini, menarik perhatian warga yang penasaran. Sementara itu, Kiai Hussein mengirim beberapa santri senior secara diam-diam untuk mengamati gerombolan preman. Mereka mencatat kebiasaan, pola kerja, dan bahkan titik lemah para pemimpin preman. Ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk memahami psikologi mereka. Kiai menekankan, kita tidak boleh salah langkah. Kita ingin mereka tersadar, bukan justru semakin membenci kita. Hari demi hari, kegiatan itu perlahan menarik perhatian beberapa pemuda yang dulu ikut gerombolan preman. Mereka mulai penasaran dan bahkan menghadiri kajian tanpa sadar. Kehadiran mereka bukan karena takut, tetapi karena melihat akhlak Halimah dan Kiai Hussein. Anak-anak kecil yang dulu dikuasai rasa takut mulai tersenyum, dan para pedagang mulai menerima bantuan tanpa merasa terpaksa. Cahaya kecil mulai muncul di tengah kegelapan pasar. Namun, tantangan tetap ada. Bargo, ketua preman, mulai curiga. Ia melihat perubahan di sekitarnya, beberapa anak buahnya mulai menentang perintahnya untuk menakut-nakuti pedagang. Amarahnya memuncak, tapi ia tidak bisa langsung bertindak. Ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengekang dirinya, sebuah kekuatan yang membuatnya takut kehilangan kendali. Ini membuatnya semakin gelisah dan mudah tersinggung. Suatu sore, Halimah duduk bersama Kiai di serambi pesantren, sambil menatap pasar dari kejauhan. "Kiai, aku bisa merasakan mereka mulai mendengar, mulai tersentuh. Tapi kita harus sabar, mereka belum sepenuhnya siap," katanya. Kiai Hussein mengangguk. "Kesabaran adalah senjata kita. Kita memerangi kejahatan dengan cahaya, bukan dengan pedang. Dan cahaya membutuhkan waktu untuk menembus gelap." Malam itu, sebelum tidur, keduanya berdoa bersama di masjid pesantren. Kiai menundukkan kepala, Halimah di sisi kanan, memohon kekuatan, kesabaran, dan petunjuk dari Allah. Mereka sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang mengubah hati manusia, termasuk mereka yang membunuh Nur Fatoni. Dalam doa itu, tekad mereka semakin kuat, kami akan menegakkan keadilan tanpa amarah, dan cahaya akan menyingkirkan kegelapan. Hari demi hari, kegiatan sosial dan kajian di pasar mulai menampakkan hasilnya. Anak-anak yang dulunya bermain di jalanan dan mengikuti preman, kini duduk rapi mendengarkan Halimah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh kasih.
Senyum mereka yang tulus membuat hati para pedagang ikut tersentuh. Bahkan beberapa pedagang yang dulunya skeptis mulai menghargai kehadiran pesantren. Cahaya kecil mulai menembus kegelapan yang selama ini mendominasi pasar. Di sisi lain, beberapa anggota gerombolan preman mulai gelisah. Mereka melihat perubahan yang tidak mereka pahami. Sebagian anak buah mereka pergi menghadiri kajian diam-diam. Beberapa pedagang menolak ikut perintah Bargo karena rasa hormat terhadap Halimah dan Kiai Hussein. Bargo merasakan cemas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kekuasaannya di pasar mulai terkikis perlahan, tanpa ia sadari, hanya oleh keikhlasan dan ilmu. Suatu sore, Halimah menyusun kelompok kecil untuk mengunjungi rumah-rumah keluarga preman. Tujuannya bukan untuk menggurui, tetapi untuk memberikan bantuan pendidikan, makanan, dan nasihat. Mereka menuturkan kisah Nur Fatoni dengan lembut, bukan untuk membangkitkan dendam, tetapi untuk menekankan nilai kesabaran, keberanian, dan ketulusan dalam berdakwah. Cerita itu membekas di hati beberapa preman muda, yang mulai mempertanyakan jalan hidup mereka selama ini. Bargo mulai menyadari bahwa Halimah dan Kiai Hussein bukan musuh yang bisa dilawan dengan ancaman atau kekerasan. Setiap kali ia ingin menegur anak buahnya yang mulai berubah, rasa takut muncul, bukan pada manusia, tetapi pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang terasa seperti kekuatan gaib atau spiritual. Bargo mulai tersiksa dengan kebingungan batin yang belum pernah ia rasakan, antara mengendalikan geng atau menghadapi perubahan yang tidak ia pahami. Di pesantren, Kiai Hussein memimpin doa bersama santri, menekankan pentingnya kesabaran dan hikmah dalam menghadapi kegelapan. Kita tidak membalas mereka dengan amarah, tapi dengan cahaya. Setiap senyum, setiap kata yang tulus, akan menembus hati yang keras, katanya. Halimah duduk di sampingnya, mengaminkan doa dan mempersiapkan langkah-langkah berikutnya untuk menjangkau pemuda yang keras hati. Seiring waktu, beberapa preman mulai datang ke pesantren diam-diam, pertama hanya untuk melihat suasana, kemudian mulai ikut kajian dan belajar membaca Al-Quran. Mereka terkejut dengan kedamaian yang mereka rasakan, berbeda dengan dunia mereka yang penuh kekerasan. Hati mereka mulai goyah, dan rasa bersalah muncul perlahan, terutama bagi mereka yang dulu menyaksikan dan ikut menyerang Nur Fatoni. Bargo, melihat anak buahnya berubah, merasa marah sekaligus takut kehilangan kendali. Ia mulai bertanya-tanya tentang keadilan, ketulusan, dan kekuatan yang dimiliki Kiai Hussein dan Halimah. Malam-malam ia duduk sendirian di gang gelap, menatap ke arah pesantren yang bersinar, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ada sesuatu yang lebih kuat dari kekuasaan dan ketakutan, iman dan ilmu yang menyentuh hati manusia. Pada akhirnya, cahaya yang dibawa oleh Kiai dan Halimah mulai membentuk retakan kecil di hati Bargo dan para preman. Retakan itu adalah awal dari pertobatan yang akan mereka jalani. Kegelapan tidak akan hilang dalam sehari, tetapi bagi Kiai Hussein dan Halimah, setiap hati yang tersentuh adalah kemenangan. Malam itu, mereka berdoa kembali, memohon agar cahaya itu semakin kuat, karena perjuangan mereka baru saja dimulai. Sejak kegiatan sosial dan kajian pesantren berlangsung, Bargo mulai merasa terganggu oleh perubahan yang perlahan terjadi di wilayah kekuasaannya. Anak buahnya yang dulu patuh kini mulai bertanya-tanya tentang tindakan mereka, beberapa diam-diam menghadiri kajian Halimah dan Kiai Hussein. Rasa marah dan takut bercampur di dalam dada Bargo, membuat tidurnya tak nyenyak. Ia merasa ada sesuatu yang tak kasat mata menekannya, kekuatan yang berasal dari ilmu dan iman, bukan pedang atau ancaman. Suatu sore, Bargo menyaksikan seorang anak muda dari gengnya memberikan makanan dan kitab kecil kepada seorang anak jalanan yang dulunya menjadi pencuri. Bargo tercengang. Ia melihat bagaimana senyum tulus Halimah dan ketenangan Kiai Hussein telah menembus hati orang-orang yang selama ini keras. Rasa iri dan bingung bercampur di dadanya, bagaimana mungkin kekerasan kalah oleh kebaikan dan cahaya dakwah. Di malam harinya, Bargo duduk di gang sempit, menatap lampu pesantren yang bersinar dari kejauhan. Setiap kali ia menatap ke arah santri yang sedang belajar, hatinya seperti tersayat oleh pertanyaan yang tak terjawab. Ia mulai mengingat kejadian pembunuhan Nur Fatoni, bukan dengan amarah, tetapi dengan rasa bersalah yang mendalam. Tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya ia merasa ketakutan akan konsekuensi dari setiap perbuatannya. Beberapa anak buah Bargo mulai berbicara pelan tentang perubahan hati mereka. Mereka takut akan amarah ketua, tetapi tidak bisa menahan kebenaran yang mereka rasakan. Pak Bargo, kita tidak bisa terus begini. Lihat mereka, lihat apa yang mereka lakukan untuk kita.
kata salah seorang sambil menunduk. Kata-kata itu menusuk Bargo, membuka pintu batin yang selama ini terkunci rapat oleh kekerasan dan ketakutan. Keesokan harinya, Kiai Hussein dan Halimah mengunjungi area pasar, membawa bantuan untuk para pedagang dan anak-anak. Mereka berbicara dengan hangat, tersenyum, dan menasihati setiap orang dengan kesabaran. Bargo, yang mengintai dari kejauhan, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa kagum bercampur kebingungan. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah selama ini hidupnya benar atau salah. Sementara itu, Halimah mulai mengenali beberapa anggota geng yang hatinya mulai goyah. Ia menggunakan pendekatan lembut, berbicara tentang kehidupan Nur Fatoni, tentang kesabaran, pengorbanan, dan bagaimana kematian seorang hamba bisa menjadi cahaya bagi banyak orang. Kata-kata itu menembus dinding keras yang selama ini menutupi hati beberapa preman, membuat mereka terdiam dan berpikir untuk pertama kalinya. Bargo mulai terjebak dalam konflik batin yang berat. Ia ingin menahan gengnya tetap setia, tetapi hatinya terguncang oleh cahaya iman yang menyinari mereka perlahan. Ia mulai merasakan penyesalan, rasa bersalah, dan kerinduan akan jalan yang benar. Malam itu, ia duduk sendirian di gang, menatap cahaya lampu pesantren, dan menangis tanpa suara. Tangisnya adalah tanda retakan pertama di hati seorang pemimpin gelap yang selama ini merasa tak terkalahkan. Dengan hati yang mulai retak, Bargo berada di persimpangan jalan, tetap menjadi penguasa yang kejam atau mulai mengikuti cahaya yang dibawa Kiai Hussein dan Halimah. Meski belum mengambil keputusan, perubahan kecil mulai terjadi, anak buahnya lebih berhati-hati. Beberapa mulai menolak melakukan tindakan kejahatan, dan dirinya sendiri merasakan dilema yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Cahaya dakwah perlahan menembus kegelapan batinnya, membuka jalan menuju pertobatan yang penuh tantangan. Hari itu, Kiai Hussein memutuskan untuk mengadakan pertemuan terbuka di halaman pesantren dekat pasar. Tujuannya bukan untuk menegur atau menghakimi, tetapi untuk menanam benih ilmu dan iman pada pemuda-pemuda yang tersesat, termasuk beberapa anggota gerombolan preman. Halimah berdiri di sisi Kiai, wajahnya teduh, membawa aura ketenangan yang membuat hati orang yang melihatnya mulai melembut. Para santri menyiapkan kursi, lilin, dan kitab untuk dibagikan, sementara beberapa pedagang dan warga turut hadir penasaran. Beberapa preman hadir diam-diam, menyamar sebagai warga biasa. Mereka ingin melihat apakah pesantren benar-benar membawa perubahan atau sekadar omong kosong. Namun begitu Kiai Hussein membuka sesi dengan nasihat tentang kesabaran, pengorbanan, dan hikmah dari musibah Nur Fatoni, hati mereka mulai bergetar. Kata-kata itu tidak memojokkan, melainkan mengundang mereka merenung. Beberapa terlihat menunduk, mencoba menahan perasaan bersalah. Yang tiba-tiba muncul, Halimah kemudian berbicara, menyampaikan kisah Nur Fatoni dengan lembut. Ia menceritakan bagaimana ustaz muda itu selalu mengutamakan kebaikan, bagaimana ia tersenyum meski menghadapi ancaman, dan bagaimana kematiannya bukan sia-sia karena menyalakan cahaya di hati banyak orang. Suara Halimah penuh penghayatan, dan beberapa pemuda preman terdiam, seakan mendengar kebenaran yang selama ini mereka tolak. Di tengah pertemuan, seorang preman muda bernama Raffi, yang dulu menjadi tangan kanan Bargo, mulai menitikkan air mata. Ia mengingat semua kekerasan yang pernah dilakukannya, semua ketakutan yang ditimbulkan pada warga dan anak-anak. Hatinya mulai tersentuh oleh kata-kata Kiai dan Halimah, dan untuk pertama kalinya ia merasa bersalah dan ingin menebus kesalahan. Raffi menunduk, takut ditegur, tapi hatinya meronta-ronta ingin berubah. Bargo sendiri berdiri di sudut, menatap dari jauh. Ia masih menolak untuk menunjukkan kelemahan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Kiai dan Halimah menusuk hatinya. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan dan kekerasan yang ia gunakan selama ini hanya membuat dirinya hampa, sementara Nur Fatoni dan para santri mampu membawa perubahan hanya dengan cahaya iman dan ketulusan. Hati Bargo retak, namun ia belum tahu bagaimana memulai langkah pertobatan. Salah seorang santri muda mendekati Raffi, menawarkan mushaf kecil dan senyuman hangat. "Belajar bersama kami, engkau tidak sendiri," katanya. Raffi menatap mushaf itu, dan sebuah rasa nyaman yang asing mulai muncul di dadanya. Ia merasakan pertama kalinya bahwa ada jalan keluar dari gelapnya kehidupan yang selama ini ia jalani. Senyum kecilnya muncul di wajah, meski hatinya masih ragu untuk benar-benar menyerahkan diri. Halimah menutup pertemuan dengan doa panjang, memohon agar Allah menuntun setiap hati yang tersesat ke jalan yang benar. Suara doa itu bergema di halaman pesantren, dan meski malam mulai turun,
cahaya lilin dan lampu kecil membuat suasana hangat. Para preman diam, mendengarkan, dan beberapa menitikkan air mata dalam diam. Mereka mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada ketakutan atau ancaman, cahaya iman yang menembus kegelapan batin. Malam itu, setelah semua orang pulang, Bargo tetap berdiri menatap pesantren dari kejauhan. Di dadanya ada perasaan campur aduk, marah, takut, dan penasaran. Namun di dalam hatinya mulai muncul satu pertanyaan yang tak bisa ia abaikan, apakah selama ini aku salah? Apakah ada kesempatan bagiku untuk berubah? Cahaya iman dari pesantren perlahan menembus hatinya yang keras, membuka jalan bagi pertobatan yang akan dimulai dalam perjalanan panjang berikutnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, suasana di pasar mulai berubah secara perlahan. Anak-anak yang dulu takut mendekati preman kini berani bermain di sekitar masjid, sementara pedagang mulai tersenyum menerima bantuan dari pesantren. Bahkan beberapa pemuda dari geng Bargo mulai membantu kegiatan sosial secara diam-diam. Cahaya iman yang dibawa Kiai Hussein dan Halimah mulai menembus kegelapan hati mereka, membuat perubahan terasa nyata. Raffi, yang sebelumnya tangan kanan Bargo, kini mulai hadir secara terbuka dalam kajian pesantren. Ia menundukkan kepala, belajar membaca Al-Quran dengan serius, dan sesekali tersenyum saat mendengar nasihat Halimah. Teman-temannya terkejut melihat perubahan itu, dan beberapa mulai menanyakan alasannya. Raffi hanya tersenyum, berkata, "Aku ingin memperbaiki jalan hidupku, aku ingin menjadi bagian dari cahaya itu." Kata-kata itu menjadi simbol awal perubahan yang tulus. Bargo mulai merasakan tekanan batin yang tak tertahankan. Ia melihat anak buahnya berubah tanpa kekuatan atau ancaman darinya. Mereka mulai mengabaikan perintah yang bersifat kekerasan, dan beberapa bahkan menentangnya dengan lembut. Setiap kali ia menatap mereka, rasa cemas dan rasa bersalah menyelimuti hati Bargo. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuatan fisik tidak mampu melawan kebenaran dan iman yang tulus. Di pesantren, Kiai Hussein memimpin kajian malam dengan hikmat. Ia berbicara tentang pengorbanan Nur Fatoni, kesabaran menghadapi musibah, dan pentingnya menebarkan kebaikan. Para santri duduk dengan tekun, sementara Halimah menyebarkan mushaf dan materi pendidikan kepada pemuda-pemuda yang ingin berubah. Para preman muda mulai mendengarkan dengan rasa hormat, bahkan mereka yang dulu paling keras kepala tampak menunduk, merenungi kata-kata Kiai. Suatu sore, Bargo mengamati dari kejauhan saat beberapa mantan anggota gengnya sedang membantu pedagang membawa barang. Hatinya bergejolak, ada rasa lega tapi juga malu. Ia tahu perubahan itu bukan karena kekuatannya, tapi karena cahaya ilmu dan iman yang dibawa pesantren. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan jalan hidupnya sendiri, apakah ia ingin terus hidup di kegelapan atau ikut menempuh cahaya yang sama dengan anak buahnya. Halimah melihat Bargo diam dari jauh. Ia merasakan bahwa preman itu berada di persimpangan batin yang kritis. Tanpa membangkitkan rasa takut atau amarah, ia memutuskan untuk menanamkan benih kebaikan melalui pendekatan halus, kata-kata lembut, senyuman, dan kisah inspiratif Nur Fatoni. Kiai Hussein juga mulai memperhatikan perkembangan itu, menyusun rencana untuk lebih mendekati Bargo tanpa memaksakan perubahan, karena perubahan yang tulus hanya lahir dari hati yang siap. Malam itu, para santri berdoa bersama, memohon agar Allah menuntun setiap hati yang masih gelap. Raffi memimpin doa bagi teman-temannya yang ingin berubah, sementara beberapa pemuda lain meneteskan air mata. Bargo berdiri di kejauhan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Rasa bersalah dan ketertarikan pada cahaya iman semakin kuat dalam dirinya, namun ia belum berani mengakui atau mendekat. Dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, cahaya pesantren mulai mengubah wajah pasar dan hati orang-orang yang dulu tersesat. Bargo berada di ambang perubahan, sementara anak buahnya sudah mulai menapaki jalan yang benar. Kiai Hussein dan Halimah menyadari bahwa kesabaran, ilmu, dan iman adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi kegelapan hati. Malam itu menjadi saksi bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil, meski jalan panjang masih menanti. Seiring berjalannya waktu, perubahan di pasar mulai semakin terlihat. Beberapa mantan anggota geng Bargo kini bekerja sama dengan para santri dalam kegiatan sosial. Mereka membantu mendistribusikan makanan, mengajar anak-anak, dan menjaga ketertiban pasar. Setiap tindakan kebaikan itu membuat mereka semakin memahami pesan yang dibawa Nur Fatoni, bahwa cahaya ilmu dan iman mampu menaklukkan kegelapan yang selama ini mereka jalani. Namun, bagi Bargo, pergulatan batin semakin berat.
Ia melihat anak buahnya berubah tanpa ia bisa mengontrol sepenuhnya. Hatinya merasa lega melihat kebaikan, tetapi rasa gengsi dan rasa takut kehilangan kekuasaan masih menghantuinya. Ia mulai menanyakan pada dirinya sendiri, apakah aku mampu berubah? Apakah Allah akan mengampuni semua dosaku? Pertanyaan itu terus mengusik malam-malamnya, membuatnya sulit tidur dan selalu termenung di gang sempit. Suatu hari, Halimah mendatangi Bargo secara diam-diam, tanpa menggurui. Ia menatap matanya dan berkata lembut, "Pak Bargo, setiap orang bisa berubah. Tidak ada kata terlambat untuk kembali pada jalan yang benar. Allah menerima setiap hati yang tulus ingin memperbaiki diri." Kata-kata itu menusuk hati Bargo lebih dalam daripada amarah apapun. Ada rasa hangat dan ketenangan yang ia rasakan, seakan beban berat yang menekannya mulai terangkat perlahan. Di pesantren, Kiai Hussein mulai menyusun program lebih intensif untuk para pemuda yang tersesat. Ia mengadakan kajian malam, mentoring pribadi, dan kunjungan ke rumah-rumah mereka untuk memberikan pengajaran agama yang mendalam. Tujuannya bukan untuk memaksa, tetapi menanamkan pemahaman dan kesadaran. Halimah ikut memimpin kelompok kecil yang khusus menangani anak-anak dan pemuda yang mulai ragu pada jalan lama mereka. Raffi kini menjadi contoh nyata perubahan. Ia tidak hanya hadir di kajian, tetapi juga aktif membantu kegiatan pesantren. Perubahan Raffi menjadi cermin bagi Bargo, jika anak buahnya bisa berubah, mengapa ia sendiri tidak bisa? Malam demi malam, Bargo terus merenung, mengingat perbuatannya yang lalu, dan merasakan penyesalan yang mendalam. Setiap kata yang keluar dari mulut Kiai dan Halimah seperti memecahkan dinding keras di hatinya. Sementara itu, beberapa warga pasar mulai menyadari perubahan pada para mantan preman. Mereka kagum melihat anak-anak yang dulu takut, kini tersenyum dan bermain dengan bebas. Pedagang yang dulunya sering menjadi korban intimidasi, kini merasa aman dan terbantu oleh kehadiran pesantren. Perubahan yang terjadi membuktikan bahwa cara Kiai Hussein dan Halimah bukan hanya efektif, tetapi juga membawa kedamaian nyata bagi masyarakat. Suatu malam, Bargo duduk sendirian di pinggir sungai dekat pasar. Ia menatap air yang mengalir, mengingat setiap perbuatan yang telah ia lakukan. Tangannya gemetar saat ia mengingat tragedi Nur Fatoni. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, tunjukkan jalanku, ajari aku menjadi orang yang benar." Suara doa itu berbeda dari sebelumnya, ini bukan doa karena takut, tapi doa yang lahir dari kesadaran dan kerinduan untuk berubah. Malam itu menjadi titik awal gelombang pertobatan yang lebih kuat. Bargo tidak serta-merta berubah, tetapi hatinya mulai retak dan terbuka untuk cahaya iman. Para santri, Kiai Hussein, dan Halimah menyadari bahwa perjuangan mereka membuahkan hasil pertama, gelombang perubahan dalam diri orang yang dulu keras dan gelap. Cahaya yang lahir dari ilmu, iman, dan kesabaran perlahan menembus kegelapan yang paling tebal sekalipun. Seiring gelombang pertobatan mulai terasa, Bargo merasakan pergulatan batin yang semakin berat. Setiap malam, ia menatap lampu pesantren yang bersinar dari kejauhan, menyaksikan anak buahnya yang dulu menakut-nakuti pedagang kini tersenyum dan belajar dengan tulus. Perasaan iri, takut kehilangan kontrol, dan rasa bersalah bercampur dalam dirinya, membuat tidur menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Raffi dan beberapa mantan anggota geng mulai berani berbicara pada Bargo tentang perubahan mereka. "Pak Bargo, lihatlah kita bisa hidup tanpa takut, tanpa memaksakan kehendak. Lihat sendiri, cahaya itu lebih kuat dari amarah atau kekerasan," kata Raffi dengan lembut. Kata-kata itu menusuk hati Bargo, membuatnya menunduk dan terdiam. Ia merasakan retakan yang makin dalam-dalam hatinya, retakan yang sekaligus menakutkan dan memberi harapan. Bargo pun mencoba menutup diri dengan tetap bersikap keras pada beberapa anak buah yang masih setia padanya. Namun banyak yang mulai ragu, bahkan menentang perintahnya dengan halus. Hal itu membuat Bargo frustasi, karena ia menyadari bahwa kekuasaan dan ancaman tidak lagi cukup untuk mengendalikan mereka. Ia merasa berada di persimpangan jalan, mempertahankan kegelapan atau mengikuti cahaya yang perlahan menembus hatinya. Di pesantren, Kiai Hussein mengamati perubahan yang terjadi dari jauh. Ia menyadari bahwa Bargo kini berada dalam titik kritis pertobatan. Ia merancang pendekatan lebih lembut, doa, nasihat, dan keteladanan yang nyata, tanpa menimbulkan rasa takut atau terpaksa. Halimah juga ikut terlibat, mendekati Bargo dengan kelembutan yang mampu menyentuh hatinya. Menceritakan kisah Nur Fatoni yang selalu mengutamakan kebaikan dan kesabaran. Suatu sore,
Bargo melihat seorang anak kecil yang dulu menjadi korban kekerasannya tersenyum menerima musaf dari Halimah. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, rasa sesak, menyesal, dan sekaligus kagum. Bayangan Nurfatoni muncul dalam pikirannya, tersenyum dengan lembut, seolah mengingatkannya bahwa cahaya iman lebih kuat daripada kegelapan. Perasaan itu semakin menekan hatinya, membuatnya tak mampu menahan air mata. Raffi mencoba mendekat dan berkata, "Pak Bargo, engkau juga bisa menjadi bagian dari cahaya ini." Tidak ada kata terlambat untuk kembali pada jalan yang benar. Bargo menatap Raffi lama, ragu antara gengsi dan kerinduan untuk berubah. Hatinya seperti terbelah, satu sisi masih ingin mempertahankan kekuasaan lama, sisi lain ingin menempuh cahaya yang menenangkan jiwa. Perasaan ini membuatnya terdiam lama, merenung di tepi gang yang sepi. Malam itu, Bargo duduk sendiri di dekat sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Ia mengenang setiap perbuatan yang pernah dilakukan, menyesali setiap dosa, dan untuk pertama kalinya ia merasakan beratnya hati yang menanggung kesalahan masa lalu. Dalam diam, ia berbisik, "Ya Allah, tunjukkan jalanku, ajari aku menjadi hamba yang benar." Suara itu bukan karena takut, tetapi lahir dari kesadaran yang mendalam. Di pesantren, Kiai Hussein dan Halimah menyadari perubahan pada Bargo sudah mulai terjadi, meski belum sepenuhnya terlihat. Mereka mendoakan agar hati yang terbelah itu bisa utuh, dan bahwa cahaya ilmu dan iman mampu menembus retakan terdalam. Malam itu, pesantren seakan bergetar lembut oleh doa yang tulus, menandai awal dari transformasi seorang pemimpin gelap menjadi cahaya yang mungkin suatu hari akan menyinari orang lain. Pagi itu, Bargo bangun dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya, hatinya terasa ringan setelah lama menanggung beban rasa bersalah dan penyesalan. Ia menatap ke arah pesantren dari jauh, melihat para santri dan Halimah yang tengah sibuk menyiapkan kegiatan sosial. Ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah cahaya yang mengundangnya untuk melangkah lebih dekat. Dengan langkah gemetar, Bargo mendekati pesantren untuk pertama kalinya tanpa pengawal atau ancaman. Anak buahnya yang dulu setia menatapnya heran, tapi beberapa sudah mulai berubah mengikuti cahaya iman yang mulai meresap di geng mereka. Raffi menyambutnya dengan senyuman hangat. "Pak Bargo, selamat datang. Kami senang engkau hadir di sini," kata Raffi lembut, tanpa celah, tanpa intimidasi. Bargo menunduk dan mengangguk. Ia merasa canggung, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa malu. Halimah mendekat, menatapnya dengan penuh pengertian, dan berkata, "Setiap langkah kecil menuju kebaikan lebih berharga daripada 1000 langkah yang tersesat." Kata-kata itu menusuk hati Bargo. Ia menyadari bahwa jalan panjangnya baru dimulai, tetapi sekarang ada harapan nyata untuk memperbaiki diri dan menjadi bagian dari cahaya. Kiai Hussein mengamati dari serambi pesantren. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa pendekatan ilmu, iman, dan kesabaran mulai menembus hati Bargo. Ia pun menegaskan, inilah awal dari perubahan. Tidak ada yang instan, tapi setiap niat tulus yang diamalkan akan memberi cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Bargo menunduk, menyerap setiap kata dengan sepenuh hati. Di halaman pesantren, beberapa mantan anggota geng kini ikut membantu anak-anak membaca Al-Quran dan membersihkan halaman. Bargo merasa tergerak melihat transformasi mereka. Ia tersadar bahwa perubahan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang selama ini ia pimpin. Hatinya mulai lembut, dan rasa takut serta marah perlahan tergantikan oleh kesadaran dan kerendahan hati. Suatu sore, Bargo ikut serta membagikan makanan untuk pedagang dan anak-anak jalanan. Tangannya gemetar saat menyerahkan makanan, namun senyum mereka yang tulus membuatnya merasakan kebahagiaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa memberi lebih memuaskan daripada menakut-nakuti. Cahaya iman itu mulai mengalir dalam setiap tindakannya, menghapus bayangan masa lalunya sedikit demi sedikit. Halimah membimbing Bargo melalui setiap langkah sederhana, mengajarinya bagaimana menebar kebaikan tanpa pamrih. Bargo mendengarkan dengan seksama, mencatat dalam hati setiap pesan yang disampaikan. Ia merasa bahwa setiap tindakan kecil adalah batu pijakan menuju cahaya yang lebih besar, jalan yang diinginkan Nurfatoni sebelum ajal menjemputnya. Malam itu, setelah kegiatan selesai, Bargo duduk di serambi pesantren, menatap langit yang gelap tapi dipenuhi bintang. Dalam diam, ia berdoa untuk kekuatan melanjutkan jalan pertobatan. Ia sadar bahwa ini baru langkah pertama, tetapi ia sudah merasakan perubahan dalam hatinya. Kegelapan masa lalu perlahan memudar,
digantikan cahaya ilmu, iman, dan kesadaran yang menuntun langkahnya ke arah yang benar. Hari demi hari, Bargo semakin terikat pada jalan cahaya. Ia mulai aktif mengikuti kajian malam yang dipimpin Kiai Hussein, mendengarkan nasihat dengan penuh perhatian. Setiap ayat yang dibacakan Halimah dan Kiai terasa menembus hatinya, menghapus bayangan gelap yang selama ini membelenggunya. Anak buahnya pun mengikuti langkahnya, membuat geng itu perlahan berubah menjadi kelompok yang ingin menebar kebaikan. Di pasar, perubahan mulai nyata. Mantan preman yang dulu menakut-nakuti pedagang kini membantu mereka, menjaga ketertiban, dan membimbing anak-anak belajar membaca Al-Quran. Pedagang tersenyum lega, anak-anak bermain tanpa takut, dan suasana pasar yang dulu dipenuhi ketakutan kini dipenuhi tawa dan harapan. Kebaikan yang disemai pesantren mulai mengalir ke setiap sudut kehidupan mereka. Bargo merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Setiap langkah kecil menebar kebaikan memberinya rasa ringan di hati. Ia tersadar bahwa kekuasaan dan ketakutan tidak pernah memberi kebahagiaan sejati. Cahaya iman yang menuntun langkahnya membuatnya ingin menebarkan hal yang sama kepada orang lain, termasuk mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Raffi menjadi teman sejati dalam perjalanan Bargo. Ia mendampingi setiap kegiatan sosial, membimbing anak buahnya, dan memberi semangat agar mereka tetap istiqomah. Bargo mulai terbuka, mengakui kesalahan masa lalunya, dan menasehati anak buah yang masih ragu untuk berubah. Kiai Hussein dan Halimah melihat ini sebagai tanda bahwa metode mereka perlahan berhasil menembus hati yang paling keras sekalipun. Suatu sore, Bargo ikut membantu Halimah mengajar anak-anak jalanan. Saat seorang anak yang dulu takut padanya tersenyum menerima mushaf, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa cahaya yang disemai pesantren tidak hanya menyembuhkan hati orang lain, tetapi juga membersihkan batinnya sendiri. Air mata tak tertahan, mengalir tanpa suara, sebagai simbol pertobatan yang tulus dan awal kehidupan baru. Di pesantren, Kiai Hussein mengadakan diskusi khusus bagi anak buah Bargo yang ingin memperdalam iman. Mereka belajar membaca Al-Quran, memahami makna ayat, dan menyadari bahwa kekuatan sejati lahir dari ilmu, iman, dan kesabaran. Halimah mengawasi dengan sabar, memastikan setiap langkah mereka benar dan tidak terburu-buru. Cahaya itu mulai menyebar, menembus bukan hanya geng, tapi juga warga sekitar yang awalnya skeptis. Malam hari, Bargo duduk di serambi pesantren, menatap langit yang gelap namun penuh bintang. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya yang dulu keras dan penuh amarah kini terbuka, menerima cahaya yang menuntunnya pada kebaikan. Ia menyadari perjalanan pertobatan ini panjang, tapi langkah pertamanya telah memberi dampak besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang semakin terang, Bargo bertekad untuk melanjutkan jalan ini. Ia ingin menjadi contoh bagi anak buahnya, membimbing mereka dengan ilmu dan iman, bukan ancaman atau kekerasan. Kiai Hussein dan Halimah tersenyum melihat perkembangan ini, mengetahui bahwa cahaya yang mereka tebarkan kini semakin menyebar dan siap menembus kegelapan yang tersisa. Malam itu menjadi saksi bahwa pertobatan sejati bukan sekadar kata, tetapi langkah nyata yang memberi harapan bagi banyak hati. Ketika perubahan mulai menyebar di pasar, Bargo menghadapi ujian terakhir dari masa lalunya. Seorang anggota geng lama yang belum tersentuh cahaya iman datang menantangnya. Dengan nada keras, ia menyinggung kekuasaan lama Bargo, mencoba memprovokasi amarah dan rasa takutnya agar kembali ke jalan lama. Hati Bargo berdebar, bayangan masa lalu muncul, dan godaan untuk kembali ke kegelapan terasa begitu nyata. Namun, kali ini Bargo tidak menyerah. Ia menutup mata sejenak, mengingat doa yang dipanjatkan malam sebelumnya, dan nasihat Kiai Hussein serta Halimah. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada intimidasi atau ancaman, melainkan pada ketulusan hati dan iman yang teguh. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Aku tidak akan kembali ke jalan yang salah. Aku memilih cahaya, dan aku akan menuntun kalian menuju kebaikan." Mantan anggota geng itu terdiam, terkejut oleh ketenangan dan keberanian Bargo. Tidak ada kemarahan atau intimidasi, hanya keteguhan dan cahaya iman yang terpancar dari dirinya. Rasa takut dan kagum bercampur dalam diri anggota itu, perlahan mengikis niatnya untuk mengadu domba atau menyeret Bargo kembali ke dunia gelap. Cahaya yang disebarkan selama ini kini menghadapi ujian nyata dari masa lalu yang ingin menariknya kembali. Di pasar, para mantan preman yang kini mulai berubah memperhatikan interaksi itu dengan hati berdebar. Mereka sadar bahwa perubahan Bargo adalah contoh nyata,
bukan sekadar kata-kata. Beberapa menunduk, menahan rasa kagum dan penyesalan atas perbuatan masa lalu mereka. Bargo telah menunjukkan bahwa iman dan ilmu lebih kuat dari amarah atau kekerasan yang selama ini mereka kenal. Halimah datang mendekat, menempatkan tangan lembut di bahu Bargo. Kiai Hussein selalu bilang, ujian terbesar muncul sebelum cahaya benar-benar bersinar. Tetaplah teguh, Pak Bargo. Allah selalu menuntun hambanya yang tulus, bisiknya. Kata-kata itu menenangkan Bargo. Ia merasakan kekuatan baru yang lahir dari doa, ketulusan, dan kesabaran yang selama ini ia pelajari. Malam harinya, Bargo dan para mantan preman berkumpul di pesantren. Mereka berbagi pengalaman, ketakutan, dan penyesalan. Kiai Hussein memimpin doa bersama, menekankan bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses pertobatan dan penguatan iman. Halimah membimbing mereka memahami bahwa cahaya iman tidak berarti tidak ada rintangan, tapi bagaimana menghadapi rintangan dengan hati yang bersih dan tulus. Bargo merasa hatinya semakin kuat. Masa lalunya yang gelap kini hanya menjadi kenangan yang mengingatkannya akan pentingnya kesabaran dan keteguhan. Ia sadar bahwa ujian ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk dirinya menjadi sosok yang bisa menebarkan cahaya iman kepada orang lain. Cahaya itu tidak lagi hanya menyinari dirinya sendiri, tapi juga geng dan masyarakat di sekitarnya. Malam itu, pesantren diterangi cahaya lilin dan lampu kecil, seakan menandai kemenangan pertama Bargo atas masa lalunya. Hatinya lega, damai, dan siap untuk melanjutkan perjalanan menuju pertobatan penuh. Ia menyadari bahwa perjalanan ini panjang, penuh ujian, tapi setiap langkah membawa cahaya yang mampu menembus kegelapan sekalipun. Ujian terakhir dari masa lalu telah memperkuat tekadnya untuk tetap berada di jalan cahaya. Pagi itu, Bargo memasuki pasar dengan langkah mantap. Ia bukan lagi penguasa yang menakut-nakuti, melainkan sosok yang membawa cahaya bagi lingkungan sekitarnya. Anak buahnya mengikuti dengan penuh semangat, membantu pedagang dan membimbing anak-anak belajar. Setiap senyum yang ia temui membalikkan bayangan masa lalu yang kelam, menggantinya dengan harapan dan kedamaian. Raffi berdiri di sampingnya, tersenyum bangga melihat perubahan sahabatnya. Pak Bargo, lihatlah, cahaya yang kita sebarkan telah menyentuh banyak hati, katanya. Bargo menunduk, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari takut dan ancaman, tetapi dari ketulusan dan iman yang menuntun setiap langkah. Di pesantren, Kiai Hussein memimpin kajian khusus bagi para mantan preman. Mereka belajar lebih mendalam tentang Al-Quran, akhlak, dan cara menebar kebaikan. Halimah mengawasi anak-anak dan pemuda yang kini aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Pesantren menjadi pusat transformasi, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menyaksikan perubahan nyata di pasar. Bargo ikut serta membagikan makanan dan buku-buku agama kepada warga. Anak-anak yang dulu takut kepadanya kini menyambutnya dengan tawa ceria. Pedagang tersenyum lega, merasa aman, dan banyak yang mengucapkan terima kasih. Bargo merasakan kedamaian batin yang tak tergantikan, setiap langkahnya kini diiringi niat untuk menebar cahaya, bukan kekuasaan. Suatu sore, Bargo duduk bersama Kiai Hussein dan Halimah di serambi pesantren. Mereka membahas strategi baru untuk menjangkau lebih banyak pemuda di luar pasar. Bargo mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa perannya kini bukan lagi penguasa, tetapi pembimbing yang menuntun orang lain menuju kebaikan. Ia merasakan tanggung jawab besar, namun hati yang tenang memberi kekuatan. Raffi menepuk pundak Bargo, berkata, Pak Bargo, engkau telah menjadi contoh nyata bahwa pertobatan sejati membawa perubahan. Bargo menunduk, mengingat masa lalu yang gelap, dan tersenyum tipis. Ia sadar perjalanan masih panjang, tetapi kini langkahnya mantap. Setiap tindakan kecil yang menebar kebaikan adalah cahaya yang menembus kegelapan dunia. Di pasar malam itu, para mantan preman membantu menyiapkan tempat belajar bagi anak-anak dan pedagang. Mereka bukan lagi orang yang menakut-nakuti, melainkan pembimbing dan pelindung. Cahaya yang dibawa pesantren kini terasa nyata, menghancurkan rasa takut, menggantinya dengan ketenangan, pengetahuan, dan iman yang kuat. Setiap senyum yang lahir adalah bukti bahwa pertobatan dan cahaya sejati dapat menembus hati yang paling gelap. Malam itu, Bargo berdiri di serambi pesantren menatap lampu-lampu yang bersinar. Hatinya penuh rasa syukur dan damai. Ia kini benar-benar menjadi pemimpin cahaya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu,
iman, dan ketulusan. Perjalanan panjangnya dari kegelapan menuju cahaya telah membuahkan hasil, sebuah komunitas yang bersatu dalam kebaikan, dan seorang pemimpin yang mampu menebar cahaya bagi banyak hati. Bargo kini berjalan dengan mantap di setiap sudut pasar, ditemani Raffi dan para mantan preman yang telah berubah. Mereka membantu warga, membimbing anak-anak, dan menyalurkan bantuan dari pesantren. Setiap senyum yang mereka lihat menjadi pengingat bahwa perubahan sejati lahir dari ilmu, iman, dan ketulusan, bukan ancaman atau kekerasan. Kiai Hussein mengatur kegiatan baru untuk menjangkau pemuda di desa-desa sekitar. Halimah memimpin kelompok santri yang mengadakan kelas belajar di tempat-tempat umum, membagikan kitab, dan mengajarkan akhlak mulia. Bargo ikut serta, kini bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pembimbing yang menunjukkan contoh nyata. Kehadirannya menimbulkan rasa hormat, bukan ketakutan, di hati masyarakat. Suatu sore, Bargo melihat seorang mantan anggota geng yang belum sepenuhnya berubah masih mencoba memprovokasi temannya. Bargo menatapnya dengan ketenangan. Kau bisa memilih cahaya, atau kembali ke kegelapan. Pilihan itu ada di tanganmu, ucapnya lembut. Kata-kata itu menembus hati pemuda itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan untuk memperbaiki diri, tanpa rasa takut atau dipaksa. Di pasar malam, anak-anak berkumpul di tempat belajar yang disiapkan Halimah dan para santri. Mereka membaca Al-Quran, belajar menulis, dan mendengar kisah inspiratif dari Nur Fatoni. Para mantan preman membantu mengatur, menjaga ketertiban, dan mengajarkan disiplin. Cahaya pesantren kini menyebar, bukan hanya menyembuhkan hati yang tersesat, tapi juga membentuk generasi muda yang berani menapaki jalan kebaikan. Bargo merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ia menyadari bahwa perjuangan panjang ini membuahkan hasil, gengnya yang dulu gelap kini menjadi pelopor kebaikan. Ia juga menyadari bahwa perubahan tidak berhenti di sini, masih banyak hati yang perlu disentuh dan banyak tantangan yang menanti. Namun kini ia yakin, dengan iman dan ilmu, setiap kegelapan bisa diatasi. Keesokan harinya, Kiai Hussein mengajak Bargo, Halimah, dan para mantan preman ke desa-desa sekitar. Mereka membimbing pemuda yang tersesat, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, dan menanamkan iman yang kuat. Setiap desa yang mereka kunjungi menjadi saksi perubahan, di mana cahaya iman menembus hati yang dulunya gelap. Bargo merasakan kepuasan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Bargo duduk di serambi pesantren, menatap langit penuh bintang. Ia teringat perjalanan panjangnya dari seorang pemimpin gelap menjadi pembawa cahaya. Ia merasa damai dan bersyukur, mengetahui bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya kini menebar kebaikan ke banyak orang. Hatinya kini penuh keyakinan, cahaya iman mampu menembus kegelapan apapun, selama hati tulus dan sabar. Dengan iman yang semakin teguh dan ilmu yang terus digali, Bargo bersumpah untuk terus menebar cahaya. Ia tidak lagi sendiri, Raffi, para mantan preman, Halimah, dan para santri menjadi sahabat seperjuangan. Bersama, mereka siap menghadapi tantangan baru, menuntun hati-hati yang tersesat, dan menjadikan pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi pusat cahaya yang menembus kegelapan masyarakat luas. Hari itu, pesantren Raudatul Jannah dipenuhi kebahagiaan. Warga, anak-anak, dan para pemuda yang dulunya tersesat berkumpul untuk merayakan hasil perubahan yang nyata. Bargo, kini sosok yang penuh ketenangan dan kedamaian, berdiri di samping Kiai Hussein dan Halimah. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang dari kegelapan menuju cahaya telah membuahkan buah yang indah, hati-hati yang tersentuh, iman yang tumbuh, dan masyarakat yang damai. Raffi tersenyum bangga melihat perubahan Bargo dan gengnya. Mereka kini bukan lagi sekadar mantan preman, tetapi pembimbing bagi pemuda lain yang ingin menapaki jalan kebaikan. Bargo merasakan kebahagiaan yang berbeda, bukan lagi karena kekuasaan atau ketakutan, tetapi karena kemampuan menebar kebaikan dan menyembuhkan luka yang dulu ia ciptakan. Di serambi pesantren, Halimah membagikan mushaf dan kitab kepada anak-anak. Ia mengajarkan mereka untuk menanamkan iman dalam setiap tindakan, dan menebarkan cahaya tanpa mengharap imbalan. Senyum anak-anak menjadi simbol nyata bahwa pesantren kini bukan sekadar tempat belajar, tapi sumber cahaya yang menembus kegelapan hati banyak orang. Kiai Hussein menatap Bargo dengan penuh kebanggaan. Cahaya yang kalian tebar bukan sekadar perubahan sementara, tapi cahaya yang akan menuntun banyak hati. Ingat, setiap ujian yang datang hanyalah untuk menguatkan iman dan keteguhan hati.
Kata-kata itu meneguhkan Bargo, ia sadar bahwa perjalanan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi